standar kepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Tanggal 5 September 2021, tepat 3 tahun kepemimpinan Gubernur Wayan Koster yang berpasangan dengan Wakil Gubernur Bali, Cooke Sukawati, sejak dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo tanggal 5 September 2018, periode 2018-2023 di Istana Negara. Momentum tersebut diisi dengan pembacaan laporan kinerja dan capaian pembangunan pada setiap tahun kepemimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional, politik dan moral gubernur dan wakil gubernur kepada seluruh Krama Bali yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Bali melalui pemilu kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018. Secara teduh dan konsisten melaksanakan visi misi arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Visi pembangunan daerah Bali Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu prioritas pertama adalah bidang pangan sandang dan papan, prioritas kedua yakni bidang kesehatan dan pendidikan, prioritas ketiga bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang prioritas keempat yakni bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, dan prioritas kelima adalah bidang pariwisata, di mana kelima bidang program prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Dalam 3 tahun kepemimpinan tersebut, sejak awal terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis serta monumental, salah satunya yakni pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih, kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, Jalan Shortcut Singaraja Mengwitani, Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Muncul di Nusa Ceningan Klungkung. Berbagai program yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Krama Bali dan Gumi Bali tersebut mendapat apresiasi dari Ketua MDA Kota Denpasar, Ana Agung Ketut Sudiana, yang sekaligus mewakili Krama Adat di wilayah Kota Denpasar. Saya dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar dan sekaligus juga mewakili dari Krama Adat khususnya di Kota Denpasar. Itu adalah melihat dan menilai dari 3 tahun kepemimpinan Bapak Gubernur Bali dan Bapak Wakil Gubernur Bali. Dalam 3 tahun ini sudah berhasil melaksanakan dari program kerja yang dibuat yang berdasarkan visinya Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, itu sudah dijabarkan dalam 5 skala bidang prioritas pembangunan daerah Bali. Nah, itu nampaknya kalau kita lihat dari per bidang itu sudah tercapai, sudah berjalan dan juga sudah dapat dirasakan oleh Krama Bali itu sendiri. Misalnya dari Sanang Pangan itu sudah ada suatu kebangkitan dalam kegiatan usaha menengah mikro kecil daripada masyarakat. Nah, ini tampaknya seperti bisa kita contohkan
itu dalam kegiatan untuk memberdayakan dari kain hendak dan kain tenun untuk pengrajin kain hendak dan tenun. Nah, ini sudah berjalan, yang tentunya ini dihimpun oleh Ibu Gubernur Bu Wayan Koster. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari kegiatan untuk membuat arak itu, industri arak. Nah, ini nampaknya juga itu sudah berjalan dan dapat dirasakan oleh kramo kita yang mempunyai satu kegiatan industri untuk minuman arak itu. Nah, itu dari sisi ekonomi secara sederhananya dulu saya lihat itu. Kemudian kalau dari sisi pendidikan, ini secara indeks manusia kita dalam pembangunan itu nampaknya sudah mendapatkan suatu peringkat nasional itu. Kalau tidak salah itu sudah ikut di dalam 10 besar indeks pembangunan nasional terhadap indeks pembangunan manusia kita. Nah, tentunya di sini walaupun seperti itu ya, terus kita akan dorong itu dalam membangun daripada lembaga-lembaga pendidikan, tentunya dalam bentuk sekolah. Untuk apa? Supaya ini terjadi suatu pemerataan nanti kepada kramo kita, supaya bisa nanti bersekolah untuk meningkatkan kualitasnya dalam sumber daya manusia tersebut. Nah, kemudian kalau dari sisi kesehatan, nah terutama sekarang kita mengalami situasi pandemi COVID-19 ini, nampaknya dari pemerintah Provinsi Bali di bawah pimpinan Bapak Gubernur Wayan Koster dan Bapak Cokordo Sukowati sebagai wakil gubernurnya, ini nampaknya memberikan suatu perhatian yang luar biasa sesungguhnya terhadap kramo Bali kita, terutama yang terpapar dengan COVID-19 itu. Nah, dengan diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan, kemudian bantuan sembako, dan juga sekarang dibuat sebagai tempat terpusat untuk menangani daripada pandemi COVID tersebut. Nah, itu dari sisi pelayanannya saya lihat sudah itu ya memadai lah, sudah luar biasa itu. Sehingga itu sudah dirasakan dengan bukti sekarang dari tingkat kesembuhan kita meningkat, kemudian dari tingkat terpapar COVID sudah menurun. Nah, ini kita lihat. Di samping juga memang terus didorong juga kesadaran daripada masyarakat untuk hidup sehat itu. Nah, lalu dari sisi infrastruktur, saya lihat ini dalam bidang infrastruktur ini telah dibangun berbagai infrastruktur. Misalnya nanti untuk memecah kemacetan dari Gilimanuk ke Denpasar itu akan dibangun jalan tol Gilimanuk sampai Mengui. Jadi dari Kabupaten Negara sampai Badung itu, nah termasuk Denpasar nanti. Kemudian kita lihat juga pembangunan shortcut itu yang masih lagi 3 titik itu harus diselesaikan. Nah, ini kan dalam rangka di samping untuk transportasi adalah juga dalam rangka untuk pemerataan ekonomi sesungguhnya. Nah, ini yang kita lihat dari infrastruktur untuk jalan itu. Nah, di samping juga nanti infrastruktur pelabuhan, kemudian juga infrastruktur dalam bentuk pembangunan pusat kebudayaan. Nah, ini menjadi penting nih terkait nanti penguatan tatanan adat budaya itu, ya ini perlu wadah yang presentatif. Nah, ini rencana daripada gubernur akan dibangun di Gunakso itu sangat strategis itu. Karena apa? Karena itu adalah akan nanti juga secara ekonomi, pemerataan ekonomi Bali Barat dan Timur itu. Sedangkan menurut Bendesa Desa Adat Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Sudarme, terdapat beberapa poin pokok yang perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat, salah satunya mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal masyarakat yang sekaligus sebagai upaya pelestarian adat budaya tradisi krama Bali, serta mempertahankan generasi Bali untuk kelangsungan hidup di jagat Bali dengan berbagai kerjasama baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam menumbuhkan sekarang kesadaran untuk meningkatkan krama dalam rangka
ekonomi, ini kami mengajak seluruhnya bisa memperhatikan kearifan-kearifan lokal, supaya misalnya dalam aspek budaya dia itu bisa diajak kerjasama dengan sistem yang telah dibentuk oleh MDA provinsi melalui si pandu beradat. Jadi sistem pengamanan terpadu di sana memuat segala aspek ya, apa yang perlu diforumkan karena ada forumnya, ada bankamdanya untuk keamanan. Nah, ini kami padukan sepanjang memang diperlukan terhadap ya apakah tindakan kriminal dan lain sebagainya. Jadi harapan kami nanti dari Kota Denpasar itu adalah nanti terus itu didorong terutama untuk pembangunan bidang ekonomi terutama. Karena apa? Secara ekonomi baik itu makro mikronya kita di sini kelihatannya itu masih daya saing kita itu ya kalah lah, masih kalah. Nah, oleh karena itu bagaimana kita nanti bisa meningkatkan daya saing dalam kita bisa nanti untuk melakukan satu kegiatan ekonomi itu. Nanti dari sisi Kramo Bali saja, tapi mereka juga bisa kita ajak untuk bersama-sama mendukung tata adat budaya Bali ini. Nah, oleh karena itulah gerakannya ini yang strategis itu adalah melalui nanti melakukan satu pembinaan kepada Skotruno. Nah, karena mereka ini lebih banyak itu adalah mempunyai satu pemikiran yang cerdas, kemudian mempunyai satu aktivitas yang tinggi. Nah, ini yang perlu kita terus bina. Nah, mereka itu bisa bergaul nanti di samping Skotruno dengan mereka yang ada di wilayah Kota Denpasar. Nah, oleh karena itu kami dari Kota Denpasar itu dari kepemimpinan 3 tahun kepemimpinan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kami sangat mendukung untuk nanti bisa sampai selesai. Tanggal 5 September 2021, tepat 3 tahun kepemimpinan Gubernur Wayan Koster yang berpasangan dengan Wakil Gubernur.